Setelah sempat menutup-nutupi berita kehamilannya beberapa waktu lalu, penyanyi dangdut Iis Dahlia hari Senin kemarin tanggal 23 September akhirnya melahirkan anak pertama dari hasil pernikahannya dengan Andri Dewandoro di Rumah Sakit ASI Jakarta. Iis melahirkan bayi laki-laki bernama Devano Danendra berbobot 3,05 gram dan panjang 50 cm sekitar pukul 10 lebih 46 menit lewat proses normal. Sejak awal Iis menjalani proses melahirkan, Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Pada kesempatan kali ini Anda masih bisa mengikuti kuis Oke Cek dan Dicek dengan menjawab pertanyaan kuis pada periode kali ini. Hari apa sajakah tayangan Cek dan Dicek ditayangkan di RCTI? Langsung saja hubungi nomor telepon 0809 108 080 untuk menjawab pertanyaan kuis periode kali ini. Nah pemirsa, tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama 30 menit ke depan, tentunya untuk menyaksikan berbagai informasi selebriti dalam sajian khas Cek dan Dicek. Sekarang kita simak dulu kilasan tayangannya. masa menopause dianggap masa menakutkan bagi wanita. Apa tanggapan sejumlah artis wanita kita yang memasuki masa menopause itu? Penyanyi dangdut Iis Dahlia akhirnya melahirkan bayi laki-laki hari Senin kemarin. Pernikahan Eno Sigit dan David Owens simak dalam liputan aktual sore ini. Sejumlah berita hangat dan menarik juga menghiasi tayangan Cek dan Dicek sore ini. Pasangan Jeremy Thomas dan Ina yang selalu tampil mesra, acara bakti sosial yang diprakarsai Peggy Melati Sukma dan kawan-kawan, juga kegiatan gerakan anti narkoba pimpinan Henry Yosodiningrat di Lampung. Artis Cindy Claudia Harahap dan suaminya Torik Eben Mahmud tengah sibuk mengurusi usaha agen perjalanannya dengan mempersiapkan paket perjalanan umroh bersama sejumlah selebriti. Inikah salah satu upaya selebriti kita mengubah citra hidup keartisan yang katanya identik dengan hal-hal yang glamor? Masa menopause tentu sangat dikhawatirkan kaum hawa. Umumnya para wanita yang akan memasuki masa menopause itu psikologisnya sangat rentan. Lalu bagaimanakah dengan selebriti kita yang telah memasuki masa itu? Adakah kekhawatiran? Kita simak saja penuturan mereka kepada Cek dan Dicek berikut ini. Pemirsa, satu hal yang sangat ditakutkan para wanita adalah datangnya masa menopause. Ketakutan itu sepertinya memang beralasan karena menurut seksolog Dr. Boyke Dianugraha, datangnya masa menopause bagi seorang wanita sama artinya dengan terenggutnya masa kesuburan seorang wanita. Secara psikologis, wanita menopause tidak tertutup kemungkinan akan mengalami depresi. Sejumlah selebriti wanita yang akan memasuki masa menopause terang-terangan mengaku cemas dan takut. Menghadapi itu takut, tapi sekarang sudah banyak mencegah ya, untuk mencegah itu apa disuntik dengan hormon apa-apa, tapi saya juga belum tanyakan gitu. Tapi saya sudah baca di beberapa majalah bisa dicegah, pramenopause bisa dicegah gitu. Aku malah senang karena dengan aku mungkin berhenti, paling tidak segi positif yang bisa saya ambil yaitu sholat saya nggak putus, itu aja. Apakah secara mental mereka sudah siap menghadapi menopause? Untuk saya menopause itu bukan hal yang istimewa, yaitu saya rasa hanya sebuah fase dalam kehidupan alam yang memang akan dialami oleh semua perempuan, dan saya rasa tidak perlulah ada persiapan, malah saya menunggu-nunggu. Kita sebagai wanita ini kan memang diciptakan Tuhan dari segala segi yang memang dirugikan dari pria. Dalam arti begini, misalnya kita yang harus melahirkan, ya segala organ tubuh kita itu memang duluan rusak daripada pria, gitu kan? Jadinya kita jadi wanita ini berusaha memperbaiki diri kita aja. Jadinya kekurangan dan kelebihan. Akibatnya apa? Kalau kita menopause nanti suami bagaimana? Kita buat aja yang terbaik. Gitu aja. Ini kita memelihara diri kita, yang kita konsultasikan ke dokter, jangan mencoba-coba menjadi dokter sendiri. Nah ini yang bahaya. Kadang-kadang wanita terus kan supaya wah suami jangan lari, jangan nyeleweng. Jadi terus mereka berbuat yang sebenarnya tidak perlu dibuat begitu. Makin dibuat kadang-kadang suami itu malah pergi. Lantas apakah mereka juga sudah mempersiapkan diri dengan melakukan terapi? Saya belum membutuhkan terapi itu karena saya juga masih normal gitu. Jadi saya pernah tanyakan dokter, kalau misalnya saya mau pramenopause bagaimana, nanti konsultasi lagi. Jadi saya belum membutuhkan terapi itu gitu. Itu hanya memperlambat kan, hanya memperlambat proses tersebut. Katakan mungkin kalau mungkin saya udah mulai ada tanda-tanda, saya suntikan hal itu, mungkin saya menopause-nya menjadi 50 tahun. Yang mungkin seharusnya saya 47 tahun, katakan. Tapi kan hanya memperlambat 3 tahun.
Nah, dari suntikan-suntikan tersebut kita juga nggak tahu efeknya apa kemudian. Nah, sekarang mungkin belum kelihatan efeknya, tapi ke segala sesuatu yang disuntikan ke dalam tubuh itu biasa pasti ada reaksi. Mungkin tidak sekarang terlihat, setelah mungkin kita nanti umur 60-nya malah. Gitu. Jadinya kalau menurut saya udahlah kita terima aja sebagai wanita. Tuhan memberikan semua cantik, ada kurangnya. Yang cantik pasti juga ada kekurangannya. Yang jelek juga pasti ada kelebihannya. Itu sudah diciptakan Tuhan demikian. Jika memang pada saatnya mereka mengalami masa menopause, kira-kira bagaimana reaksi para suami mereka? Saya juga suka bilang sama Mas Pangki, Pak kalau saya nanti aneh, mungkin saya mau menopause gitu ya. Oh nggak apa-apa, baru kamu katanya menghadapi gitu. Gitu, bercandanya gitu. Nah, kebetulan suami saya juga orang yang kita terbuka ya. Jadi dia bilang, ya itu sudah alami. Ya suatu saat kamu juga akan menopause. Jadinya tidak perlu kamu khawatirkan sebenarnya. Saya pernah sih bercanda-bercanda gitu. Saya bilang ini kalau saya menopause gimana ya? Saya bilang gitu. Kenapa? Malah bagus kan, jadi sholat kamu nggak putus katanya gitu, malah gitu. Jadi ya kita nggak ngelihat itu sebagai suatu momok apa enggak itu alam, itu natural. Terhadap persoalan menopause di kalangan artis ini, bagaimana menurut seksolog Dr. Boyke Dianugraha? Di usia menopause ini, ya, yang ditandai dengan berhentinya haid selama kurang lebih 1 tahun, terdapat gejala-gejala yang sangat tidak enak buat wanita. Seperti muka terasa panas, ya, hot flashes, kulit mulai keriput, gitu ya. Secara psikologis yang paling banyak adalah mereka lebih mudah capek, lebih mudah tersinggung, lebih mudah gampang jatuh ke depresi. Nah, ini tentu saja buat para artis ya khususnya, gejala-gejala dengan mood yang seperti ini tentu akan kurang baik ya, artinya dalam penampilannya keriput, kemudian moodnya jelek ya. Tetapi ya memang itulah proses alami yang terjadi pada setiap wanita. Secara teknologi kedokteran, apakah menopause itu bisa ditanggulangi? Jadi kita terapinya itu dari mulai terapi medikamentosa ya. Medikamentosa itu artinya obat-obatan biasa. Kita memberikan hormon replacement terapi yang seperti dilakukan di Klinik Pasutri ini. Terapi non bedah yang lain seperti terapi psikologi ya. Kadang-kadang mereka-mereka yang kurang percaya diri ya, yang depresinya besar, kita butuh bantuan psikolog bahkan psikiater ya. Dan satu lagi terapi bedah, yang merasa mukanya sudah keriput mesti di sedikit operasi plastik ya, atau beberapa yang merasa lemak perutnya yang harus disedot dan sebagainya ya. Saya katakan itu tergantung ya. Kalau sampai rasa percaya dirinya itu begitu turun drastis ya, mungkin tindakan-tindakan itu diperlukan. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Setelah sempat menutup-nutupi berita kehamilannya beberapa waktu lalu, penyanyi dangdut Iis Dahlia hari Senin kemarin tanggal 23 September akhirnya melahirkan anak pertama dari hasil pernikahannya dengan Andri Dewandoro di Rumah Sakit ASI Jakarta. Iis melahirkan bayi laki-laki bernama Devano Danendra berbobot 3,05 gram dan panjang 50 cm sekitar pukul 10 lebih 46 menit lewat proses normal. Sejak awal Iis menjalani proses melahirkan, sang suami Andri ternyata begitu setia menemani Iis. Maklumlah, meski bagi Iis kelahiran ini merupakan yang kedua kalinya, tapi bagi Andri ini adalah untuk pertama kalinya ia menjadi seorang ayah. Lantas seperti apakah perasaan pasangan ini setelah mendapatkan seorang anak? Pas brojol gitu, dapatnya laki, aduh seneng banget, rasa sakitnya langsung hilang. Alhamdulillah gampang. Berapa Pak? Dari jam berapa kita masuk? Jam 8 ya? Jam 8, tapi di ruang persalinannya mah setengah jam ya. Setengah jam aku yang mulus-mulus. Masuk ke sini jam 2 malam. Enggak, periksa-periksa dulu. Ternyata udah pembukaan tapi aku belum mules karena harus mules. Kan, jadi nunggu mulesnya setengah 6. Kalau boleh tahu, apakah setelah memiliki 2 anak, Iis akan mengurangi aktivitasnya di dunia entertainment? 40 hari dulu lihat, terus aku juga ngelihat udah tega belum ninggalin dia, soalnya pengalaman dia 3 bulan aku nggak nyanyi, sekalinya nyanyi di panggung inget dia lagu yang biasa tiap hari aku nyanyiin hilang semua, aku diajarin penonton nyanyinya. lupa soalnya keingetan anak gitu loh. Mungkin aku ya di sini aja dulu kali ya.